Genki desu ka? Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang. Hajimemashou. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai apa itu kata sifat. Kata sifat disebut juga adjektiva. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan dari benda, orang, atau juga binatang. Dalam bahasa Jepang, kata sifat disebut keiyoshi. Dalam bahasa Jepang, kata sifat sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata sifat i atau i keiyoshi dan kata sifat na atau na keiyoshi. Lalu, bagaimana cara membedakannya? Untuk kata sifat i atau i keiyoshi, hurufnya berakhiran dengan huruf i. Contohnya di sini ada oishi, lalu omoshiroi, dan katai. Sedangkan kata sifat na, huruf terakhirnya berakhiran dengan huruf selain i. Contohnya di sini ada taiheng, lalu suki, dan yang terakhir ada jozu. Tapi ada pengecualian untuk kirei dan yumei. Jadi walaupun kirei dan yumei berakhiran dengan huruf i, dia masuk ke dalam kata sifat na atau na keiyoshi. Nah, sekarang kalian bisa membedakannya kan antara kata sifat i dan kata sifat na? Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana cara membedakan kata sifat i dan kata sifat na. Sekarang kita latihan mengelompokkan kata sifat. Di sini sudah disediakan 10 kata sifat. Mari kita membedakannya berdasarkan kata sifat i atau kata sifat na. Kalian bisa menjeda atau mempost video ini untuk mengerjakannya ya. Oke, mari kita konfirmasi jawaban kalian. Untuk kata sifat i, di sini ada oki yang artinya besar, lalu karai yang artinya pedas, selanjutnya ada kawaii yang artinya lucu, selanjutnya ada samui yang artinya dingin, dan yang terakhir ada tanoshi yang artinya menyenangkan. Lalu untuk kata sifat na-nya atau nakeyoshi ada nigiaka yang artinya ramai, lalu shizuka yang artinya pendiam atau tenang, selanjutnya ada kantan yang artinya mudah, lalu ada shiawase yang artinya bahagia, dan yang terakhir ada taisetsu yang artinya penting. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah semuanya benar? Oke, tadi kita sudah belajar cara membedakan jenis-jenis kata sifat. Mari sekarang kita belajar cara mengaplikasikan kata sifat. Yang pertama, kita akan belajar kata sifat sebagai predikat. Untuk kata sifat sebagai predikat tidak ada yang dirubah, kalian bisa langsung memasukkannya. Di sini sudah disajikan contoh dari masing-masing kata sifat. Untuk kata sifat i, di sini contohnya kono kamera wa yasui desu. Kono kamera wa yasui desu, yang artinya kamera ini murah. Lalu untuk kata sifat na, contohnya kono kamera wa suteki desu. Kono kamera wa suteki desu, yang artinya kamera ini bagus. Oke, selanjutnya kita akan belajar kata sifat sebagai pewatas kata benda atau sebagai penerang atau keterangan kata benda. Untuk kata sifat i, kalian bisa langsung menggabungkannya dengan kata benda. Contohnya yatsui kamera, tidak ada yang dirubah ya. Sedangkan kata sifat na, di akhir kata kita menambahkan huruf na. Contohnya di sini ada sutekina kamera. Sutekina kamera. Oke, di sini sudah disajikan contohnya dari masing-masing kata sifat. Untuk kata sifat i, kore wa yasui kamera desu. Kore wa yasui kamera desu. Ini adalah kamera murah. Lalu kata sifat na-nya, kore wa sutekina kamera desu. Kore wa sutekina kamera desu. Yang artinya ini adalah kamera bagus. Selanjutnya, kita akan belajar mengubah kata sifat yang tadi dalam bentuk positif kita rubah ke dalam bentuk negatif.
Untuk mengubah kata sifat ke dalam bentuk negatif, kata sifat i-nya yang paling belakang kita coret, kita rubah menjadi kunaides. Untuk kata sifat na, tinggal kita tambahkan janaides. Katanya di sini ada oishi berubah menjadi oishi kunaides. Lalu semai berubah menjadi semai kunaides. Untuk kata sifat na, kirei berubah menjadi kirei janaides. Shizuka berubah menjadi shizuka janaides. Jika kita masukkan ke dalam kalimat, contohnya untuk kata sifat i, di sini contohnya kono kamera wa yasuku nai desu, yang artinya kamera ini tidak murah. Untuk kata sifat na, contohnya kono kamera wa suteki janai desu, yang artinya kamera ini tidak bagus. Selanjutnya kita akan mengubah ke dalam bentuk lampau. Kalau tadi kita sudah belajar dalam bentuk present, selanjutnya kita akan merubah ke dalam bentuk lampau. Untuk bentuk positif, kata sifat i-nya yang paling belakang kita coret lagi, kita ubah menjadi kata des. Sedangkan kata sifat na tinggal kita tambahkan desita. Dalam bentuk negatif, kata sifat i-nya yang paling belakang kita ubah menjadi kunakata des. Sedangkan kata sifat na kita rubah menjadi janai desta. Oke, di sini sudah ada perubahan katanya dari masing-masing kata sifat ya. Kita bahas dari kata sifat i atau ikeyoshi terlebih dahulu. Di sini ada kata dalam bentuk present. Bentuk positifnya oishi desu. Sedangkan dalam bentuk negatifnya oishi kunai desu. Kita rubah menjadi bentuk past. Bentuk lampaunya oishi desu berubah menjadi oishi kata desu. Untuk negatifnya oishi kunai desu berubah menjadi oishi kunakata desu. Selanjutnya kita bahas yang nakeyoshi atau kata sifat na. Di sini dalam bentuk presentnya dalam bentuk positif ada suki desu, sedangkan dalam bentuk negatifnya suki janai desu. Kita rubah ke dalam bentuk lampau atau past. Suki berubah menjadi suki desita. Sedangkan suki janai desu berubah menjadi suki janai desta. Oke, mari kita aplikasikan ke dalam kalimat. Sini ada dalam bentuk lampau yang positif terlebih dahulu ya. Di sini contohnya untuk kata sifat i, kono kamera wa yasukata desu, yang artinya kamera ini dulunya murah. Oke, selanjutnya untuk kata sifat na, contohnya kono kamera wa suteki desta. Kono kamera wa suteki desta, yang artinya kamera ini dulunya bagus. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh kalimat dalam bentuk negatif lampau. Contohnya untuk kata sifat i atau ikeyoshi yaitu kono kamera wa yasuku nakata desu, yang artinya kamera ini dulunya tidak murah. Kita lanjut untuk contoh kata sifat na, kono kamera wa suteki janai desa, yang artinya kamera ini dulunya tidak bagus. Oke, selanjutnya kita akan belajar menggabungkan dua kata sifat. Untuk kata sifat i-nya yang belakang masih tetap kita coret ya, kita ubah menjadi kute. Sedangkan kata sifat na kita tambahkan d. Oke, berikut sudah ada contohnya. Untuk kata sifat i, contoh kalimatnya yaitu kono kamera wa yasukute karui desu. Di sini kita gabungkan yasui dan karui berubah menjadi yasukute karui, yang artinya kamera ini murah dan ringan. Kutenya boleh kita artikan sebagai dan ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh kalimat dari kata sifat na. Contohnya kono kamera wa suteki de benri desu. Di sini kata sifat yang digabungkan suteki dan benri, yang artinya kamera ini bagus dan mudah. Suteki itu bagus, benri itu mudah. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini.
Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Bye bye.